Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Jadi di video kali ini sorry banget ya, Bapak tidak bisa, atau maaf banget Bapak tidak bisa facecam dan tidak bisa menampakkan wajah di video kali ini karena ukuran video yang terlalu berat teman-teman semuanya. Tetapi di video kali ini Bapak bakal menjelaskan mengenai beberapa ilustrasi gambar ya. Di sini kita akan mempelajari pertemuan ketiga kita mengenai berakhirnya kehidupan manusia dan alam semesta ya. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, atau anak-anak semuanya bisa lihat sendiri. Yang pertama itu ada gambar gunung meletus, gempa bumi dan tsunami, kemudian liang lahat dan mayat manusia dimasukkan ke kubur, gambar gempa bumi dan gunung meletus dan lain sebagainya. Di sini ada 4 gambar yang menggambarkan bahwa berakhirnya kehidupan manusia dan alam semesta. Jadi keempat gambar ini mencerminkan bahwa sebagian ini adalah tanda-tanda dari kiamat sugro ya, atau kiamat kecil. Nah, selanjutnya kita akan bahas satu persatu ya. Ada beberapa materi yang bakal kita bahas, baik itu fungsi beriman kepada hari akhir, kemudian kiamat sugro, macam-macamnya dan lain sebagainya. Nanti kakak bakal menjelaskan satu persatu langsung dari awal ya teman-teman ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang poin pentingnya adalah mengenai berakhirnya kehidupan manusia dan alam semesta ya teman-teman semuanya. Yang pertama, fungsi beriman kepada hari akhir. Peristiwa kiamat merupakan peristiwa kehancuran yang luar biasa yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Al-Quran banyak menginformasikan keadaan yang akan dialami ketika kiamat itu terjadi ya. Jadi yang pertama di dalam Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-5. Kakak bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal aihnil manfush fa amma man, dan seterusnya ya. Di sini cuma sampai 5 ya. Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Jadi kiamat itu sangat luar biasa sekali teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana fungsi dari iman kepada hari akhir mempunyai fungsi, antara lain nih fungsi kita beriman kepada hari akhir. Yang pertama, sebagai pemelihara diri manusia harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. Jadi sebagai pemelihara, jadi kita itu sebagai manusia, kita bisa terpelihara saat kita melakukan sesuatu, bertindak sesuatu, atau kita beramal sesuatu. Ketika kita beriman kepada hari akhir atau hari kiamat, ketika kita ingat dengan hari kiamat, maka ketika kita bertindak, kita harus berpikir-pikir terlebih dahulu mana yang baik, mana yang buruk, karena hati kita ingat dengan hari kiamat. Jadi kita milah-milih gitu kan, kalau kita berbuat sesuatu dan beramal gitu kan, kita selalu didorong oleh iman kita tadi bahwa kita harus terus beramal baik, terus beramal baik ya, karena kita percaya bahwa hari kiamat akan terjadi seperti itu. Kemudian yang kedua, manfaat dari iman kepada hari akhir yang kedua sebagai pemacu semangat, disiplin dan bertanggung jawab untuk menaati segala perintah Allah. Nah, jadi ketika kita ingat dengan hari kiamat ya, kita selalu bersemangat karena di dalam hati pasti ini terjadi kiamat, karena sesuai dengan Quran surah Al-Qari'ah ayat 1-5 tadi gitu kan. Nah, selanjutnya kita pasti bersikap disiplin teman-teman. Kita dituntut untuk bersikap disiplin ya, nomor 2 itu. Kemudian kita bertanggung jawab apa yang telah kita lakukan. Kita terus menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. Jadi hidup kita itu tenang
Ketika kita melakukan ibadah maupun muamalah itu kita ingat bahwa kiamat itu pasti terjadi. Sehingga teman-teman semuanya ketika kita melakukan ibadah dan kegiatan muamalah atau jual beli lainnya, kita ingat dengan hari kiamat. Jadi kita pas ibadah itu khusyuk ibadahnya. Kita khusyuk ibadahnya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan melakukan muamalah atau jual beli. Kita melakukan muamalah atau jual beli itu kita jujur, teman-teman. Kita jujur karena kiamat pasti terjadi seperti itu. Dan kita ingat terhadap itu, maka ibadah maupun muamalah kita berjalan dengan baik. Kemudian dan lain sebagainya itu ada 5 ya, dan lain sebagainya. Bapak cuma menjelaskan 3 saja, teman-teman. Nah, selanjutnya di poin selanjutnya macam-macam kiamat ya. Jadi kiamat itu ada 2 teman-teman semuanya. Yang pertama kiamat sugro atau istilahnya kiamat kecil, dan kiamat kubro atau istilahnya kiamat besar. Kiamat kecil atau kiamat sugro adalah yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil. Contohnya kematian. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana Quran surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Sebagaimana Quran surah Al-Imran ayat 185 sudah dijelaskan bahwa setiap yang bernyawa itu pasti mati, dan kematian itu disebut kiamat sugro. Selanjutnya teman-teman kita akan bahas mengenai kiamat kubro. Jadi yang pertama tadi kiamat sugro, dan yang kedua kiamat kubro. Kiamat kubro adalah istilahnya adalah bahasa lainnya adalah kiamat besar. Adalah peristiwa yang amat besar karena pada saat itu dengan kodrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala, alam semesta beserta isinya akan hancur binasa, teman-teman. Jadi kiamat kubro merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala dan akan datang dengan kehendaknya. Jadi kiamat kubro ini rahasianya Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Tidak ada satupun orang yang tahu kapan kiamat kubro ini terjadi gitu kan. Sebagaimana Quran surah Al-Hajj ayat 100 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar atau amat dahsyat. Jadi kiamat kubro itu teman-teman semuanya berdasarkan Quran surah Al-Hajj ayat 1 ya, yang berbunyi tadi sudah Bapak jelaskan bahwa kiamat kubro itu adalah kiamat yang amat dahsyat dan besar, dan tidak satu pun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tahu kapan kiamat kubro itu terjadi. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan mengenai dua macam-macam hari kiamat. Yang pertama kiamat sugro, dan yang kedua kiamat kubro. Selanjutnya dalil nakli tentang hari kiamat. Dalil nakli ini berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, teman-teman. Yang pertama Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Kemudian surah Al-Waqiah ayat 1 sampai 6. Bapak bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat. Selanjutnya wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Itu menjelaskan tentang dalil nakli kiamat ya. Yang Al-Zalzalah ini kiamat kubro atau kiamat besar. Kemudian surah Al-Waqiah ayat 1 sampai 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak bisa disangkal. Jadi kiamat itu nggak ada yang tahu, teman-teman. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan. Quran surah Al-Waqiah ayat 1-6. Selanjutnya teman-teman semuanya di dalam surah Al-Qiyamah juga menjelaskan ayat 6-10 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah فإذا برق البصر وخشف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. Artinya, ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila telah hilang cahayanya dan matahari serta bulan dikumpulkan pada hari itu, manusia berkata, kemana tempat lari? Quran surah Al-Qiyamah ayat 6-10. Jadi tadi dari nakli, teman-teman ya. Nah, selanjutnya hari kiamat menurut ilmu geologi ya. Menurut ilmu geologi, bumi ini terdiri dari semacam gas. Di dalam perut bumi masih tersimpan gas-gas panas dan karakternya berkembang dan mendesak keluar. Nah, dari di dalam bumi itu ada gas-gas panas ya. Bila bumi itu meletus akibat desakan ini karena diimbangi oleh tekanan atmosfer dari luar, suatu saat tekanan dari dalam itu akan lebih kuat sehingga terjadi gempa dan letusan gunung. Kemudian hari kiamat juga menurut ilmu astronomi juga ada. Kiamat menurut fisika juga ada. Kakak jelaskan, menurut astronomi planet ini beredar di angkasa mengelilingi matahari. Peredaran ini berjalan rapi tanpa terjadi tabrakan dan benturan karena adanya daya tarik menarik yang tidak selamanya utuh. Jadi lama-kelamaan menurut ilmu astronomi seluruh planet ini akan bertabrakan, teman-teman. Karena daya tarik menarik yang terjadi sekarang ini tidak selamanya utuh. Perlahan hari demi hari, tahun demi tahun, abad demi abad akan menghilang. Kemudian hari kiamat menurut ilmu fisika. Letak matahari diperkirakan 150 berapa ini banyak sekali nolnya, teman-teman. Kilometer jauhnya dari bumi gitu kan, sangat-sangat jauh. Tapi sinar matahari akan sampai ke bumi dalam waktu 8 menit 20 detik gitu kan. Walaupun mataharinya jauh gitu kan, tapi sinarnya datang 8 menit 20 detik kan cepat sekali gitu kan. Kemudian para fisikawan telah menghitung energi matahari yang dipancarkan sama dengan 5,700 berapa itu kalori per menit dan mampu menyala selama 50 miliar tahun. Dengan demikian waktu menyala bagi matahari juga terbatas. Ternyata matahari juga terbatas menurut ilmu fisika. Maka dari itu kiamat akan terjadi, matahari pun cahayanya hilang. Kemudian tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Kiamat merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda yang pertama, ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Jadi terjadi persetubuhan antara majikan dengan pembantu. Istilah sekarang ini pembantu perempuan. Kemudian yang kedua, ketika para pengembala unta hitam mulai bersaing dengan yang lainnya di atas konstruksi gedung-gedung yang tinggi. Nah, di dalam ini kayaknya mulai ada banyak orang korupsi ini, teman-teman ya. Sekarang ini sudah terjadi. Kemudian lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Perlahan ilmu-ilmu hilang, teman-teman. Ilmu yang pertama kali hilang adalah ilmu nahu dan ilmu mawaris, teman-teman ya. Yang seperti Bapak pelajari di pondok pesantren dulu, ilmu yang pertama hilang itu kata Ustadz saya dulu apa, anak-anak?
Jadi yang pertama ilmu mawaris, ilmu tentang ahli waris itu. Jadi perlahan manusia ini acak-acakan ketika berbagi warisan. Kemudian yang kedua adalah ilmu nahu kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ilmu nahu, kalau salah silakan diperbaiki, silakan di komen anak-anak ya. Nah, kemudian meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras, dan sekarang sudah terjadi masa atau waktu terasa amat pendek. Sekarang sudah terjadi gitu kan. Munculnya Dajjal sekarang belum terjadi, terbitnya matahari dari arah barat sekarang belum terjadi. Kemudian beberapa peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Yang pertama, Yaumul Ba'as adalah suatu saat ketika semua makhluk yang bernyawa dan berakal akan dibangkitkan setelah mengalami kematian atau kiamat. Jadi kita ini manusia ya, baik itu tumbuhan, hewan ya, manusia terutama manusia ya, suatu saat kita akan dihidupkan kembali di akhirat kelak teman-teman semua, yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, yaitu berdasarkan Quran surah An-Nahl ayat 38 yang berbunyi wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu man yamut bala wa'adan alaihi haqqan walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Mereka bersumpah dengan Allah dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, bahkan pasti Allah akan membangkitkannya sebagai suatu janji yang benar dari Allah. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah An-Nahl ayat 38. Nah, selanjutnya yaitu Yaumul Hasyr teman-teman, alam mahsyar. Jadi adalah suatu tempat di akhirat yang sangat luas, yaitu tempat berkumpulnya seluruh makhluk yang sudah dibangkitkan tadi teman-teman semuanya. Selanjutnya Yaumul Hisab, setelah dikumpulkan mereka ini atau kita ini nantinya dihitung semua amal perbuatan kita, baik itu buruk, baik kita akan dihitung atau jadi disebut dengan Yaumul Hisab atau hari perhitungan. Kemudian mizan, setelah dihitung ditimbang teman-teman, mana amal kita yang paling buruk, apakah banyak yang buruknya atau apakah banyak yang baiknya. Syukur-syukur kita pas-pasan gitu kan, lebih baik kita banyak amal baiknya ketimbang banyak buruknya, karena azab Allah sangatlah pedih. Kemudian teman-teman surga dan neraka, setelah kita ditimbang amalnya, yang pertama tadi kan kita dibangkitkan terlebih dahulu, yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, dibangkitkan dari alam kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihitung amal kita, kemudian ditimbang amal kita. Setelah ditimbang baru kita disuruh masuk, apakah kita masuk ke surga ataukah masuk ke neraka. Kalaupun baik amalnya lebih banyak ketimbang buruknya, maka insya Allah kita masuk ke surga teman-teman. Dan jika buruk amalnya lebih banyak ketimbang baiknya, maka kita masuk ke neraka. Na'udzubillahi min zalik teman-teman semuanya. Selanjutnya perilaku cerminan iman kepada hari akhir. Selanjutnya Bapak akan bagaimana sih cerminan orang yang berperilaku terhadap hari akhir. Tanpa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, keimanan kepada hari akhir tidak akan mendapatkan nilai yang maksimal bagi seseorang. Yang pertama, melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati riang dan ikhlas. Ya, ketika cerminan orang-orang yang beriman kepada hari akhir itu, yang pertama teman-teman, melakukan segala pekerjaan positif dengan hati riang. Jadi ketika dia melakukan hal positif, hatinya riang dan dia melakukan dengan ikhlas karena dia yakin, karena dia iman kepada hari akhir, dan itu pasti terjadi teman-teman. Kemudian meneladani perilaku terpuji dari siapapun tanpa memandang latar belakangnya dan berusaha menerapkan dalam diri pribadi. Nah, selanjutnya meneladani perilaku terpuji dari siapapun, tanpa walaupun itu orang jahat sekalipun ya, apabila dia melakukan sesuatu hal yang terpuji, wajib kita ikuti teman-teman, wajib kita contoh perbuatannya itu. Kemudian takut untuk melakukan dosa dan maksiat. Orang yang beriman kepada hari akhir, dia takut berbuat dosa dan maksiat teman-teman. Kemudian segera bertobat apabila melakukan kesalahan dan segera berusaha memperbaikinya. Jadi orang yang beriman kepada hari akhir, ketika dia berbuat maksiat, ketika dia berbuat dosa, dia segera bertobat teman-teman, dia segera bertobat dari kesalahannya dan segera memperbaikinya.
Dan di sini ada banyak sekali teman-teman ya. Nanti kita bikin tugas atau lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dulu untuk materi dari Bapak pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk pelajari di rumah ya. Jika ada kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf. Pada Allah Bapak mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.